Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimade Ita Dwijayani dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai alasan penghapus pidana. Sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya unsur-unsur dari suatu tindak pidana itu terletak pada perbuatan maupun orangnya. Lalu, di sini pembagian dari alasan penghapus pidana itu diatur dalam KUHP pada buku 1 bab 3 tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana. Lalu selanjutnya, di sini MVT membagi alasan penghapus pidana itu dalam dua golongan. Yang pertama, alasan yang tidak dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri itu sendiri. Lalu yang kedua, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu. Baik, di sini contoh dari alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lalu contoh yang kedua yaitu alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu. Itu contohnya yaitu alasan penghapus yang terletak di luar diri, yaitu Pasal 48 KUHP, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Baik, selanjutnya di sini ada alasan pembenar. Saya akan jelaskan sedikit mengenai alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh si pembuat lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Lalu alasan pemaaf, alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu tetap bersifat melawan hukum. Jadi, tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Lalu, alasan penghapus pidana dalam KUHP itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, tidak mampu bertanggung jawab, itu dijelaskan dalam Pasal 44. Lalu yang kedua itu daya paksa atau overmatch pada Pasal 48. Lalu yang ketiga itu pembelaan terpaksa atau notwehr terletak pada Pasal 49. Lalu yang keempat adalah melaksanakan ketentuan undang-undang, itu terletak pada Pasal 50. Dan yang kelima itu melaksanakan perintah jabatan, itu dijelaskan dalam Pasal 51. Lalu di sini saya akan menjelaskan dari sebelumnya, itu tidak mampu bertanggung jawab. Maksudnya di sini KUHP tidak memuat pengertian kemampuan bertanggung jawab, namun dalam pasal 44-nya dimuat ketentuan tentang syarat-syarat kemampuan bertanggung jawab secara negatif. Maksudnya itu, pasal 44 KUHP itu tidak memuat apa yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab, tetapi di situ dimuat alasan yang terdapat pada diri pembuat yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Nama saya Deanisha Putri, NPM 025. Di sini saya akan melanjutkan tentang alasan penghapus pidana. Yang pertama tadi ada tidak mampu bertanggung jawab, dan yang kedua yaitu ada daya paksa. Dalam pasal 48 KUHP, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Overmatch dibedakan menjadi dua hal, yaitu yang pertama via absolut atau daya paksa absolut. Contohnya, orang di bawah pengaruh hipnotis diperintah untuk membunuh orang lain. Yang kedua yaitu vis compulsiva atau daya paksa relatif. Tiga, ada notwehr atau pembelaan terpaksa. Di dalam pasal 49 ayat 1, barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Yang keempat yaitu ada melakukan ketentuan undang-undang. Di dalam pasal 50, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Yang kelima yaitu melaksanakan perintah jabatan. Yang pertama itu ada melaksanakan perintah jabatan yang sah. Yang kedua melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.
diatur dalam pasal 51 ayat 1 dan 2 KUHP. Pasal 51 ayat 1, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang wewenang tidak dipidana. Yaitu ada alasan penghapus pidana di luar KUHP. Yang pertama yaitu tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang material, yaitu hak untuk mendidik dan hak yang dapat timbul dari pekerjaan. Yang kedua ada consent of the victim atau izin dari orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana. Yang ketiga yaitu tidak ada kesalahan sama sekali. Nah, di sini ada perbandingan di dalam KUHP dan RKUHP. Dalam alasan pembenar, perbandingan KUHP dalam pasal 51 ayat 1 dengan RKUHP pasal 32 terdapat kalimat barang siapa, itu KUHP, dan setiap orang, yaitu RKUHP, dalam alasan pemaaf di dalam KUHP tersebut. Dalam alasan pemaaf, pada KUHP tidak dijelaskan tentang batas usia yang tidak boleh ditindak pidana, sedangkan dalam RKUHP itu dijelaskan pada pasal 40 dan 41. Terima kasih.